Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lili izin untuk membagikan RPP saya. Oke. Ini adalah rencana pelaksanaan pembelajaran LPP Luring. Ya, langsung saja dari indikator ya. Oh, nggih. Indikator yang pertama, indikator ini diturunkan dari kompetensi dasar. Di sini saya mengambil pembelajaran tematik kelas 5 pada tema 2 dengan KD mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Indikator yang pertama 3.2.1 yaitu menemukan informasi pada teks yang terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kemudian indikator yang kedua dari KD 4.2 yakni mempresentasikan informasi pada teks yang terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kemudian mata pelajaran yang kedua yakni IPA, yakni KD 3.2 dengan indikator 3.2.1 yaitu menyebutkan faktor-faktor penyebab terjadinya gangguan pada alat pernafasan manusia. Yang kedua 3.2.2 yaitu menjelaskan faktor penyebab terjadinya gangguan pada alat pernafasan manusia. Kemudian dari KD 4.2 saya membuat indikator 4.2.1 yaitu tentang membuat bagan penyebab terjadinya gangguan pernafasan manusia. Kemudian tujuan pembelajarannya diturunkan dari indikator. Saya membuat 5 indikator dan tujuannya juga 5 tujuan pembelajaran. Mbak, sebelumnya. Halo. Okay. Apakah sudah direkod? Sampun. Sampun, Bu. Oh ya udah. Yuk. Ya, terus? Okay. Kemudian tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu dengan membaca teks, peserta didik dapat menemukan informasi pada teks yang terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa dengan benar. Yang kedua, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, peserta didik dapat menyebutkan 3 faktor penyebab terjadinya gangguan pada alat pernafasan manusia dengan benar. Yang ketiga, dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, peserta didik dapat menjelaskan 3 faktor penyebab terjadinya gangguan pada alat pernafasan manusia dengan benar. Yang keempat, dengan mencari informasi pada teks bacaan, peserta didik dapat membuat bagan penyebab terjadinya gangguan pernafasan manusia dengan benar. Dan yang terakhir, dengan menuliskan dalam bentuk tabel, peserta didik dapat mempresentasikan informasi pada teks yang terkait dengan pertanyaan apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa dengan tepat. Lanjut, Bu. Cukup. Okay. Cukup ya. Okay. Saya mau metari yang tujuan. Coba dari awal tujuan. Okay. Sampun. Yang tujuan ya dari awal nomor 1. Yeah. Ya, masih ingatkah syarat penulisan merumuskan tujuan? Syarat perumusan tujuan yaitu harus ada rumus A, B, C, D. Audien, behavior, condition. Maksudnya apa itu A, B, C, D? Audien itu adalah peserta didiknya, behavior itu adalah KKO-nya, kata kerja operasionalnya, kemudian condition adalah kondisinya, dan yang terakhir degree adalah seperti dengan benar, dengan tepat, dengan percaya diri, seperti itu. Oke, ya. Oke, kalau kita lihat di tujuan nomor 3, coba sebutkan mana yang A, mana yang B, mana yang C dan D. Dari tujuan pembelajaran yang ketiga, untuk audiennya adalah peserta didik, A-nya peserta didik, kemudian behaviornya yaitu menjelaskan 3 faktor penyebab terjadinya gangguan pada alat pernafasan manusia, kemudian yang C-nya kondisinya yaitu dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, kemudian degree-nya yaitu dengan benar. Ya, D-nya ya. D-nya dengan benar. Halo? D-nya dengan benar. Oke. Okay. Oh ya. Nah, kalau KKO pada tujuan 1, 2, 3 itu apa saja coba KKO-nya? KKO-nya untuk tujuan yang pertama yaitu menemukan, yang kedua yaitu menyebutkan, yang ketiga menjelaskan, yang keempat membuat, dan yang kelima yaitu mempresentasikan. Menemukan. Kalau sudah ditemukan terus ngapain? Ditulis, Bu, informasinya.
Iya, mungkin kayak lebih tepatnya nggih. Menuliskan barangkali ya. Oh. Karena menemukan, terus nek ketemu cirinya kita bisa menilai bahwa siswa udah menemukan tuh piye le ngukur maksudnya gitu ya. Dengan cara itu kan lebih menuliskan ngoten nggih, digantos nggih. Ya, menuliskan mungkin. Oke, menuliskan Apakah informasi. tujuan ini sudah sesuai dengan indikator? Sudah, Bu. Sudah kan? Sudah dilihat dari indikator. Ini menemukan informasi, mempresentasikan, menyebutkan, menjelaskan, dan membuat. Indikatornya ada 5 dan tujuannya juga ada 5. Ya, oke. Kalau kita perhatikan di tujuan, sebenarnya kita juga sudah bisa melihat apakah soal dalam pembelajaran itu nanti mengungkap aspek hot gitu ya. Kira-kira sekarang coba dianalisis ya. Kira-kira tujuan 1 sampai 5 itu aspek apa tuh yang bisa diungkap? Kalau aspek pertama tujuan pertama aspek apa? Tujuan pertama bisa kita aspek pengetahuannya dengan membuat kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kalau dari yang kedua, aspek yang kita nilai yaitu anak-anak menyebutkan 3 faktor penyebabnya melalui bagan yang dibuat pada tujuan yang keempat, membuat bagan penyebab. Bentar. Ya 1 sampai 5 itu bisa mengungkap hot apa? Tujuan keberapa yang hot? Yang hot ini tujuan yang ke-4.2 Bu. Yang keempat, membuat bagan penyebab terjadinya gangguan pernafasan. Sebenarnya yang tujuan 1 itu juga hot Bu, menemukan. Kan anak-anak kan disajikan sebuah bacaan, kemudian anak-anak diminta untuk membuat sebuah pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan juga mengapa, dan serta nanti anak-anak juga menjawab dari pertanyaan tersebut berdasarkan bacaan yang sudah dibaca. Sampai 5 itu bisa mengungkap hot apa? Tujuan keberapa yang hot? Yang hot ini tujuan yang ke-4.2 Bu. Yang keempat, membuat bagan penyebab terjadinya gangguan pernafasan. Sebenarnya yang tujuan 1 itu juga hot Bu, menemukan. Kan anak-anak kan disajikan sebuah bacaan, kemudian anak-anak diminta untuk membuat sebuah pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan juga mengapa, dan serta nanti anak-anak juga menjawab dari pertanyaan tersebut berdasarkan bacaan yang sudah dibaca. Ya, oke. Dari tujuan kita juga bisa tahu apa sih yang diungkap. Apakah aspek kognitif, ada aspek yang lain gitu. Nah, sebenarnya aspek lain itu apa saja selain kognitif? Ada afektif dan juga ada psikomotor. Baik, sekarang dilihat di peta ini satu-satu. Kalau nomor 1 itu aspek apa yang bisa diungkap? Kalau nomor 1 bisa pengetahuannya. Kemudian kalau nomor 2 bisa juga pengetahuan. Yang nomor 3 menjelaskan, ini bisa ke pengetahuan juga. Kalau yang keempat itu membuat bagan, bisa keterampilannya. Kemudian yang kelima juga bisa mempresentasikan, itu bisa menilai aspek afektifnya ketika anak-anak mempresentasikan. Sikapnya Bu. Sikapnya. Kalau nomor 1 pengetahuan saja atau ada aspek lainnya? Kalau diganti dengan menuliskan. Kalau menuliskan hanya pengetahuan aja Bu, kan mengukur anak bisa membuat pertanyaan apa tidak gitu. Coba perhatikan dengan membaca teks. Pada saat membaca aspek apa itu? Bisa juga sih Bu, sikap nggih. Jadi dengan membaca teks itu kita bisa mengetahui sikap anak-anak ketika membacanya bagaimana. Keterampilan membacanya. Baik, Dan bahasa Indonesia dan IPA. Namun yang saya tekankan di sini adalah untuk mengukur kognitifnya pada pembelajaran IPA saja Bu. Jadi untuk bahasa Indonesia nanti hanya ada nilai LKPD gitu Bu. Jadi di pembelajaran bahasa Indonesia saya mengukurnya ini pakai
penilaian kinerja. Oh, penilaian kinerja. Nggih, jadi untuk penilaian pengetahuannya saya hanya mengukur di pembelajaran IPA-nya saja, di mata pelajaran IPA-nya saja. Jadi di dalam RPP saya yang saya tonjolkan itu tentang pembelajaran IPA-nya. Jadi untuk bahasa Indonesia katanya Bu Is itu ya hanya sekilas untuk materinya hanya sekilas gitu aja. Jadi lebih menekankan pada pembelajaran IPA sesuai dengan temanya kan udara bersih bagi kesehatan. Oke. Langkah-langkah dari STAT ini apa coba? Apakah Anda sudah menerapkan langkah-langkah dari STAT ini? Langkah STAT yang pertama nih kan menyampaikan tujuan. Langsung pada yang inti saja. Menyampaikan tujuan, kemudian yang kedua menyajikan informasi. Jadi anak-anak saya tampilkan sebuah PowerPoint yang di dalamnya juga ada video tentang penyebab terjadinya gangguan pada alat pernafasan. Kemudian anak-anak mengamati video tersebut. Setelah mengamati video, anak-anak melakukan tanya jawab tentang video yang sudah dilihat. Kemudian setelah itu saya lanjutkan dengan menampilkan PowerPoint lagi menerangkan tentang bahasa Indonesianya. Cuma di sini tidak saya munculkan ada pembelajaran bahasa Indonesia gitu, Bu. Cuma di sini saya munculkan hanya guru menampilkan PPT kembali dan menjelaskan materi hingga selesai. Kemudian selanjutnya yaitu mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. Nah, jadi kita bentuk kelompok. Setelah membentuk kelompok, anak-anak membaca materi tentang faktor penyebab gangguan pernafasan serta bacaan yang berjudul Gul Desak Lantaran Jerbu. Kemudian dibagikan LKPD. Kemudian saya membimbing kelompok dalam bekerja dan belajar. Ya. Jadi letak startnya di mana itu? Letak startnya di langkah ini. Ini tadi Bu, langkah-langkahnya start Bu. Ada menyajikan informasi, kemudian berkelompok, kemudian membimbing kelompok dalam belajar, evaluasi, dan yang terakhir memberikan penghargaan. Gitu saja sintaknya. Ya, oke. Medianya yang dipakai apa saja? Medianya PowerPoint, kemudian video pembelajaran, gambar yang ada di PowerPoint. Ya, oke, cukup Pak. Kalau media yang dipakai? Media yang dipakai PowerPoint. Media, video masuk media nggak? Termasuk Bu. Ya masuk ya. Ini yang pertama tentang gambar anak yang sedang terkena polusi udara. Kemudian nah sebenarnya kan ini bisa loh jenengan tuh bahasa ini tuh materinya tuh IPA. Materinya kan IPA nih. Ini tuh, tapi tadi tujuannya bahasa Indonesia sekaligus bahasa Indonesia kan diminta mengambil apa tadi? Yang tujuan pertama itu tadi apa? Tujuan yang pertama tadi menemukan informasi. Menemukan informasi pada teks. Sekaligus bahasa Indonesia di sini. Yang dibaca ya ini gitu. Bacaannya tentang IPA, cuma nanti informasi adalah materi IPA gitu kan? Oh gitu, berarti di dalam ke bawah. Ke bawah. Ini faktor-faktor penyebab. Ke bawah lagi. Nah, seperti itu. Ya, oke lah, cukup. Oke, gitu ya. Untuk jenengan cukup. Saya taklif dulu. Terima kasih Bu. Nggak pakai ini. Ya, Ya, oke. Oh ya, aku terima kasih.